Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansari wa li baiti radhiyallahu ajma'in syai'ulillahi lahumul Fatihah. Iya kan aku tahu. Syaratul ladzina إن حضرة الشيطان يعني يا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها أينما كانوا وخصوصا أولياء تشهد إندونيسيا وفي جزيرة الجوا وخصوصا إلى روحي مهي هاشم أشعري وخصوصا إلى روحي مهي علي صديق أمن وخصوصا إلى روحي أول من أمر في هذه القرية بلطن شيء لله لهم الفاتحة. إن حاضرة بنا دوام حوالي جميع الأنبياء المرسلين والأولي العارفين والشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روحي جميع آبائنا أمهاتنا وجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأقربائنا وأشقائنا ولجميع مشايخنا ولمن اجتمعنا هنا لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين وخصوصا إلى روحي بهي أمين sekalian ويسمن sekalian اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وتقبل حسناتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وخصوصا إلى روح من أهل هذا الجماعة. Bapak Ibu nipun kula ugi jamaah Ki SMP kang sampun sumari ugi keluarganipun sedherekipun ingkang sampun sumari sedaya dalah restri ageng alit ingkang tebih ingkang celah ingkang kerimatan ingkang boten karimat saking bapak saking ibu fi qubrihim taqabbalallahu amalahum wa ghafara dzunubahum wa nawwara qabrahum wa ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa khususan tumateng Haji Zainal Ma'arif bin Haji Abdul Qadir yang sakit nggih. Ugi sedaya jamaah GSM mugi keluarganipun ingkang sameneika taksih nandhang gerah mugi-mugi dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan, dipun angkat penyakitipun, dipun angkat dosa-dosanipun, dipun angkat derajatipun, dipun paringi kesabaran, ketabahan, keikhlasan kegiatan anggenipun nampi ujian. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa syifyan tashafil syifan ila syifau ka syifaan la yughadiru saqama lana wa lahu wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan dumateng sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, dipun paringi kesehatan ingkang barokah, dipun paringi ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, dipun paringi rezeki ingkang kathah ingkang halal ingkang barokah, dipun paringi keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang saleh lan salehah, dipun paringi saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged ngapalaken Al-Qur'an kanthi istiqomah, dipun kampilaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tepihaken saking sedaya musibah balalan fitnah. Mugi kita sedaya binyang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Moga istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman
نافعا ووفقني عملا صالحا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من الصالحين لرضا الله وفي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai ingkang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Pulau Tondo ingkang insyaallah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini tidak pernah lupa untuk selalu memanjatkan rasa syukur atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan hari ini masih terus tercurah kepada kita semuanya. Kita yang tidak pernah meminta, tidak pernah memerintahkan jantung kita untuk terus berdetak. Kita tidak pernah memerintahkan paru-paru kita untuk menghirup, tapi sudah otomatis. Siapa yang membuat otomatis? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memerintahkan kepada jantung untuk berhenti berdetak, maka sudah selesai rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini. Bahkan para dokter itu menyampaikan, ketika kita sedang bersin, itu jantung berhenti berdetak sepersekian detik. Saking dahsyatnya bersin ini, bahkan kalau diukur dengan ukuran kekuatan itu desibel nopo-nopo itu istilahnya, itu bisa menghancurkan lingkungan sekitarnya. Tapi ternyata ketika bersin, dada kita yang ada tulangnya itu bisa menahan supaya tidak meruntuhkan di sekitarnya. Jadi pada saat bersin jantung berdetak sekian detik, tapi kemudian Allah mengembalikan detak jantung itu. Maka kalau kita bersin disunahkan membaca Alhamdulillah. Salah satu hikmahnya seperti itu, sik diparingi panjang umur. Coba kalau kemudian hasing berhenti berdetak, mboten saged balik detakane. Pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berhenti sudah, selesai sudah. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kita sampai dengan hari ini, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan. Kesehatan ini bisa dibuktikan panjenengan dari rumah datang ke sini bisa berjalan. Mungkin ada di antara yang panjenengan semuanya yang pernah merasakan susahnya berjalan. Biasanya pun usia pun sepuh niku pun kejulinu boyoan yang langkah angel. Tapi jenengan bisa
melangkahkan kaki di sini. Saya bisa membayangkan, merasakan, karena saya pernah juga tidak bisa berjalan sama sekali. Jangankan berjalan, duduk mawon, berbaring mawon nggak bisa, bisanya nama umur. Nah niku jenengan bisa jalan ke sini, itu adalah menunjukkan kita diberikan karunia kesehatan. Maka tidak pantas kalau kita mengeluh, dan kita sepantas-pantasnya makhluk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga umur kita yang panjang, kesehatan kita, waktu luang kita betul-betul bisa manfaatkan sebaik-baiknya, mencari bekal, memberikan manfaat maslahah fid dini wad dunya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nabi Muhammad yang hari ini pada saat beliau masih hidup dulu 27 Rajab itu beliau mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala, sangat bergembira karena mendapatkan keistimewaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang kita peringati dalam rangka Isra Mi'raj. Dan alhamdulillah panjenengan hari ini juga memperingatinya. Ini sebagai bentuk rasa syukur kita, menunjukkan kegembiraan kita karena Nabi Muhammad juga bergembira. Kok iso bergembira pripun Nabi Muhammad lagi kula ceritani. Nggih. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini kita menunjukkan kegembiraan kita, menunjukkan rasa senang kita menjadi umat Nabi Muhammad ini, termasuk salah satunya dengan senantiasa menjaga mukjizat yang diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, yaitu Al-Quran, sehingga nanti kita di sana mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Iya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, hari ini kemarin kita jadwalkan nambah ayat, akan tetapi karena pas juga bertepatan dengan bulan Rajab, kemudian panjenengan semuanya juga hari ini membawa berkat. Nah, berkat niku makbrek ya. Jadi berkat dari kata barokah. Barokah itu menunjukkan beda. Jadi jenengan bikin niku wau, membuat masakan di rumah, dimakan sendiri di rumah, dengan dibawa ke sini itu sudah berbeda. Barokahnya sudah berbeda. Ya. Jenengan ingkang jenengan dahar niki mangke adalah makanan yang barokah karena sudah dikumpulkan di sini bersama orang-orang yang thalabul ilmi, orang-orang yang menghafal Quran. Insya Allah sampai rumah itu didahar itu ada keberkahan di situ. Ngaten, nggih. Makanya kalau wonten selamatan, genduren, berkat niku didahar nggih. Lek tambah kathah tambah sae. Ngaten, nggih. Ane lek wonten tiang sing ketawise dua telap-telep aja dilok nelek geragas ngono pun dilane nggih. Berarti piyambake pun ngertos barokah niku wau nggih, untuk mendapatkan barokahnya. Dahar lek perlu sing kathah ngaten. Lah tekan ngomah dipakane pitik sing oleh barokah pitik. Nggih. Iya. Jadi hari ini kita murajaah sekedap murajaah ayat 1 sampai ayat pinten lagi 26 nggih. Kita kemudian lanjutkan sedikit penambahan ilmu tentang Isra Mi'raj. Monggo kita awiti, kita murajaah sareng-sareng memantapkan hafalan kita ayat 1 sampai ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا
fasata'lamuna kaifa nadhir wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir awalam yarau ila adh-dhayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwwin wa nufur afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiya amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan tashkurun qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin qul innamal ilmu indallah ana nadhirun mubin sadaqallahul azim. Masya Allah, saya lihat penuh apal sedaya niki. Kados-kados apalipun ket alit riyen. Mugi-mugi terus apal dengan amin ya rabbal alamin. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita menghafal itu bukan sekedar untuk menghafalkan Al-Qur'an dadi duwen-duwen mboten. Kita menghafal Al-Qur'an apalagi usia kita sudah mboten taman kanak-kanak nggih, aman kawak. Tentu pemahaman terhadap kehidupan itu jauh lebih luas dibandingkan anak kecil. Anak kecil wajar ngapalaken Al-Qur'an mboten ngertos maknanipun. Cepat hafal memang, akan tetapi pemahamannya kurang. Padahal Al-Qur'an diturunkan di dunia sebagai petunjuk hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan menika kagem petunjuk dan untuk membedakan bayyinati, memperjelas perbedaan. Furqan itu pembeda, membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang halal dan yang haram. Niku adalah tujuan Al-Quran diturunkan. Pramila ketika kita menghafalkan Al-Quran dengan paham maknanya, kemudian dipahami, dihayati dan diamalkan, menika yang disebut sebagai ahlul Quran. Hum ahlullah, mereka itulah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk juga ketika kita memahami bagaimana turunnya Al-Quran ini, ya,
Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, diturunkan melalui malaikat Jibril. Ya, wahyu itu diturunkan, perintah dari Allah diturunkan dengan banyak cara. Dalam suatu hadis diriwayatkan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertemu langsung seperti ketika surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu langsung berhadapan-hadapan. Malaikat Jibril membentuk dirinya berubah menjadi manusia, kemudian sampaikan. Ada lagi suatu ketika Nabi Muhammad itu berkeringat bercucuran deras. Jadi wahyu itu seakan-akan ketika turun, kata Nabi Muhammad, itu seperti gemerincing suara lonceng yang kemudian sangat berat sekali dipikul Nabi Muhammad sampai keringatnya bercucuran, saking beratnya. Tapi satu-satunya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat itu tidak diwakilkan, tapi langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Itulah yang disebut Isra Mi'raj. Satu-satunya keistimewaan Nabi Muhammad, satu-satunya nabi, satu-satunya manusia yang langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain mboten saged. Bahkan Nabi Musa itu dikenal sebagai nabi yang bisa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, saged ngobrol, langsung ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbincang dengan Allah. Yang nabi yang lain tidak ada. Ketika Nabi Musa bertanya, ya Allah, saya itu sudah bisa berbincang denganmu. Mbok ya, saya ingin melihat engkau ya Allah. Kata Allah, engkau tidak akan sanggup. Punto ya Allah, kula pengin ngowayal niki Nabi Musa niki. Ya sudah, sana, pergi ke bukit, kemudian di sana lihat. Begitu masih dilihat ke atas, terlihat cahaya, belum selesai, tiba-tiba gunung hancur berantakan. Luluh lantak, Nabi Musa kemudian pingsan. Belum ditunjukkan wajah Allah, masih nurnya Allah, itu sudah tidak sanggup. Nabi Muhammad bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun dibayang nih pripun carane, apa ada mboten saged. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa dibandingkan, disamakan dengan apapun, karena Allah itu adalah Khaliq, Tuhan pencipta, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Yang jelas Nabi Muhammad pada saat itu langsung bertemu dengan Allah di langit ketujuh, di atasnya lagi. Nabi Muhammad itu kan didampingi malaikat Jibril. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai dengan langit ketujuh. Di sana malaikat Jibril hanya sampai di situ. Ketika naik ke atas lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Mustawa, malaikat Jibril tidak bisa mengikuti. Kenapa? Terbakar, sayapnya terbakar. Maka yang bisa hanya Nabi Muhammad SAW. Keistimewaannya seperti itu. Nah, apa hakikatnya sebenarnya Nabi Muhammad bisa bertemu dengan Allah langsung? Perintah sholat. Ini adalah perintah yang paling penting, yang membedakan umat Islam dengan umat yang lain, yaitu sholat. Sholat ini diperintahkan oleh Allah langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tidak perantara malaikat Jibril. Itu artinya apa? Pentingnya luar biasa. Dan satu-satunya ibadah yang tidak bisa digantikan, tidak bisa ditunda, hanya sholat. Jenengan poso siam mboten kiat saged ditunda, kemudian diqodok pada saat sudah bisa, tidak ada uzur, atau tidak mampu kodok juga bisa bayar fidyah. Haji tidak mampu, tidak perlu berangkat. Zakat tidak mampu, tidak perlu. Tapi sholat tidak mampu, harus sholat. Jenengan tidak mampu berdiri dengan cara duduk, tidak bisa duduk dengan cara berbaring, tidak bisa berbaring telentang dengan miring, tidak bisa menggerakkan tangan dengan kedep. Kedep niku lho tasik dianggap sholat. Mboten saged obah niki pun setruk. Nggih, tangan kaki lumpuh, kepala tidak bisa gerak. Kalau kepala bisa gerak masih bisa menggunakan isyarat. Tapi kalau tidak bisa, kedep
kedep. Tapi lek pun mboten saged kedep disolati. Pun jenengan banding nih dengan amal ibadah ya leng mboten wonten lintune. Salat niku dalam kondisi napa mawon, jenengan perjalanan tidak bisa salat pada saat itu, ada jamak nggih. Jamak sanes jima nggih. Nah, bisa diperingan jamak qashar, tapi intinya tetap salat. Bahkan pada saat perang tidak boleh ditunda, tetap harus salat, namanya salat khauf. Salat khauf itu dibagi pasukannya, yang sebelah sana perang, di sini salat. Salat belum selesai, 1 rakaat, sini mundur, sini maju, perang. Mboten napa-napa. Sah salatnya. Balik malih mundur, salat dilanjutkan rakaat kedua, saged. Tapi tetap harus salat. Ngoten. Satu hikmahnya ketika Allah memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah salat. Ini perintah yang sangat penting. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Sanes tiang jaler, sanes tiang setri. Tiang soko. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Kalau dia kokoh dalam mendirikan salat, akoma niku napa? Qoma. Ya. Ketika iqamat itu artinya mendirikan salat. Jadi qoma itu artinya berdiri, bukan menjalankan tapi mendirikan. Artinya apa? Istiqomah. Ngaten. Itu salat. Faqat aqamaha faqat aqamatin, faman aqamaha faqat aqamatin. Barang siapa yang mendirikan salat maka dia mendirikan, menegakkan agama. Faman tarakaha, yang meninggalkan salat, faqat hadamatin, maka rubuhlah agamanya. Yang membedakan agama Islam dengan agama yang lain adalah salat. Nah, itu. Kemudian hikmah yang berikutnya, Isra Mi'raj ini sebenarnya adalah menghibur Nabi Muhammad. Kenapa dihibur? Karena Nabi Muhammad saat itu sedang bersedih. Bersedih kenapa? Nabi Muhammad baru saja ditinggal oleh istrinya tercinta, yaitu Siti Khadijah ya, Al-Kubra, dan juga kemudian ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Nun sewu, saya ceritani niki supados panjenengan ngertos gambaran bagaimana perjuangannya Nabi Muhammad. Jenengan ngertos Isra Mi'raj itu tanggal pinten? 27 Rajab. Tahun pinten? Ya, tahun pinten nih. Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah tahun ke-10 kenabian. Terus ngaten gambaran nih, supaya jangan paham bagaimana perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi usia pinten? 40 tahun. Yuswa sekawan doso baru diangkat menjadi nabi. Kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia usia pinten? 63 tahun. 63 tahun berarti piyambakipun berdakwah berapa tahun? 23 tahun. 63 dikurangi 40 pinten? 23 gitu. Swidak telu dikurangi sekawan dosa. Hitung-hitungan duit jenengan lo lancar lo adal. Nggih. 63 dikali 40 23. Berarti 23 tahun Nabi Muhammad berdakwah. Yang di Mekah, ada yang tahu berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah di Madinah. Berarti di Madinah pinten tahun? 11 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Total 63 tahun. Ikut 63 tahun niku hitungan hijriyah. Bukan hitungan Masehi. Tapi kalau hitungan Masehi menika usia Nabi Muhammad bukan 63 tahun tapi 61 tahun. Nggih. Kalau dihitung Masehi jenengan ada yang tahu kelahiran Nabi Muhammad tanggal pinten? 12 Rabiul Awal tahun Gajah niku tahun Hijriyah. Tapi lek Masehi tanggal pinten? Nabi ini dhewe padahal nih. 20 April tahun 571 niku nggih. Wafatnya tanggal pinten? 12 Rabiul Awal. Tahun Masehi pinten? Ngertos. 8 Juni tahun 700
632 dikurangi 571 ketemunya 61 tahun Masehi. Dados jenengan lek sakniki yuswanipun 61 tahun. Bonus niku nggih. Mboten usah nunggu 63 tahun. 63 tahun niku Hijriyah, 61 tahun hitungan Masehi. Ngaten. Dados ngaten. Jadi 13 tahun di Mekah. Pada saat tahun ke-10 kenabian itu Nabi Muhammad mendapatkan musibah, yaitu istrinya yang bernama Siti Khadijah dipendet dening Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah yang senantiasa selama ini mendampingi beliau, mendukung beliau dalam berdakwah, memberikan hartanya, seluruh hartanya, jiwanya kepada beliau untuk dakwah, kemudian Nabi Muhammad ditinggalkan. Jangan bayangkan betapa cintanya Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah. Saya cerita nih, di awal Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu, dipeluk oleh malaikat Jibril, Iqra. Nabi Muhammad berkata, ya, Nabi Muhammad berkata apa? Ma ana biqori, aku tidak bisa membaca. Iqra, sambil dipeluk erat. Ma ana biqori, aku tidak bisa membaca. Saking ketakutannya Nabi Muhammad kemudian pulang, lari turun dari Gua Hira menuju rumah. Sampai rumah ketemu Siti Khadijah, zammiluni, zammiluni. Aku kemulono, kalian derwedeg ngaten. Siti Khadijah dengan tenang, mboten melu ngupui. Ini apa Mas? Ini apa? Mboten. Jenengan dos pundi? Ini apa? Ojo malah ngeden-ngedeni aku to Mas. Mboten. Siti Khadijah kemudian dengan tenang, Nabi Muhammad diselimuti, dilus-lus, dipupuk, kemudian ditenangkan, mboten ditanya, sampai kemudian akhirnya Nabi Muhammad cerita. Siti Khadijah ketika seperti itu mboten menunjukkan kekhawatiran, pun mboten usah khawatir, sakniki monggo kula ternin jenengan dateng paman Waraqah bin Naufal. King napa kok Siti Khadijah ngertos? Karena sebelumnya sudah diceritani kalian Waraqah bin Naufal yang agamanya Nasrani bahwa akan ada nabi terakhir yang memiliki ciri-ciri seperti ini, seperti ini, tidak punya bapak, tidak punya ibu, kemudian jujur segala macam, menggembala ketika kecil. Niki pun ngertos ketika Siti Khadijah menikahi Nabi Muhammad, iki ketoke iki calon nabi. Tapi kok orang mudun-mudun ciri yang berikutnya. Begitu ciri yang berikutnya muncul, itu langsung ketahuan, oh iki ketoke wis waktunya. Siti Khadijah tenang dibawa ke Waraqah bin Naufal dan Waraqah cerita, yang engkau temui tadi namanya namus di dalam Injil. Namus itu adalah utusan dari Allah, malaikat yang menyampaikan kepada engkau bahwa engkau seorang nabi, dan selanjutnya engkau akan dimusuhi oleh seluruh kaummu. Nah, Nabi Muhammad masih heran waktu itu, kok saged dimusuhi pripun? Wong saya selama ini selalu dipuji, selalu disanjung, dikenal sebagai Al-Amin, tidak pernah berbohong. Masa bisa orang yang tidak pernah berbohong dimusuhi? Tapi ternyata itu sudah terbukti. Dan pada saat itu Siti Khadijah mengatakan, aku akan selalu mendukungmu, mendampingimu. Seluruh hartanya, nah Siti Khadijah niku istri yang kaya raya, wanita yang sangat kaya raya, saudagar, punya usaha, dan seluruh hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Makanya kemudian Nabi Muhammad begitu sayangnya kepada Siti Khadijah. Nah, tapi kemudian Siti Khadijah akhirnya meninggal dunia, wafat, dan 3 bulan berikutnya pamannya yang bernama Abu Thalib yang senantiasa mendukung beliau dalam berdakwah pun meninggal dunia. Pamannya ini belum masuk Islam, akan tetapi senantiasa mendukung Nabi Muhammad. Bahkan karena beliau ini adalah tokoh kaum Quraisy, para kaum Quraisy itu yang benci dengan Nabi Muhammad, contohnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ini tidak berani untuk bertindak membunuh Nabi Muhammad, mencelakai, tidak berani. Karena ada siapa? Ada Abu Thalib. Bahkan ketika mau menyampaikan sesuatu harus ke Abu Thalib. Abu Jahal datang ke Abu Thalib. Ponakanmu ini loh, Mbok Yao dikasih tahu, jangan berdakwah. Minta apa sih? Minta harta.
minta wanita, minta tahta, aku kasih, kita semua kasih, tapi tolong beritahu dia. Jadi lewatnya Abu Thalib. Abu Thalib menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ketika Abu Thalib memberitahu Nabi Muhammad, ini orang-orang Quraisy ini mau mencelakaimu, tapi tidak berani. Ada aku sih ngerih-ngerih, mbok tidak usah dakwah. Kata Nabi Muhammad, andaikan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk mendakwahkan agama Allah. Nah, Nabi Abu Thalib tidak bisa apa-apa. Dan orang-orang tidak berani mencelakai. Tapi begitu Nabi Muhammad ditinggal oleh Abu Thalib, semua kaum Quraisy berlomba-lomba untuk mencelakai, membunuh Nabi Muhammad. Tapi bukan itu yang membuat Nabi Muhammad sedih. Abu Thalib yang ketika mau meninggal dunia belum masuk Islam, Nabi Muhammad berada di sebelahnya. Paman, masuk Islam nggih? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelahnya Abu Jahal, Abu Thalib, kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Ya growet nih niki Abu Jahal. Mentalen nyuwi tes nih. Nabi Muhammad kalem, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Thalib, kamu mau meninggalkan agama nenek moyangmu? Sampai kemudian akhirnya Abu Thalib meninggal dunia belum masuk ke dalam agama Islam. Begitu sedihnya Nabi Muhammad, orang yang beliau sangat cintai dan sangat mencintai beliau belum masuk Islam. Beliau berdoa meminta ampunan kepada Allah, kemudian turun wahyu dari Allah bahwa tidak layak untuk mendoakan orang yang bukan Islam. Begitu sedihnya Nabi Muhammad pada waktu itu. Maka kemudian setelah itu beliau berdakwah, selanjutnya berdakwah tanpa ada perlindungan siapapun. Beliau mau dicelakai, mau dibunuh, akhirnya beliau hijrah. Kemana hijrahnya? Belum ke Madinah. Beliau hijrah dulu ke Afrika, ke Taif, Ethiopia. Di sana dengan harapan bisa berdakwah dengan lebih baik. Akan tetapi justru di sana dipukuli, dilempar dengan batu, dengan kotoran unta, dikatakan gila oleh anak-anak sampai darahnya bercucuran. Sampai kemudian non sewu, itu sandalnya banjir darah. Kemudian beliau berlari menyingkir supaya tidak terus dilempari, bersembunyi di balik gunung, sampai kemudian Allah menurunkan perintah kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada malaikat penjaga gunung. Niki malaikat penjaga gunung nggih gregetan. Akhirnya ngomong kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau mau, aku akan timpakan gunung ini kepada mereka supaya mereka hancur mati. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Innahum la ya'lamun. Mereka semua tidak tahu. Andai kata mereka tahu, mereka pasti masuk ke dalam Islam. Dan aku ingin di antara mereka nanti ada anak keturunan yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Begitu mulianya Nabi Muhammad, disakiti tapi tidak balas menyakiti. Lah jenengan pripun? Enek tanggane amen ngrusuyai terus malaikat dugi jenengan. Ki piye-piye? Iki enek gunung tak leblekne apa ndak? Oh, blek-blekno pisan. Nah, ben kapok. Inji. Oh, inji mboten napa-napa niki nggih saya lanjutkan sedikit. Monggo. Dados ngaten menika, Ibu yang dirahmati Allah, saking kemudian sedihnya Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad mendapatkan hiburan dari Allah berupa Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj ini ketika dilalui oleh Nabi Muhammad, malam hari beliau diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam. Jenengan ngertos jaraknya antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa kilometer? Nah, sini Jakarta, Tulungagung Jakarta niku 720 km. Kok ngertos? Wonten Google Maps saniki.
720 km. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1500 km. Berarti mriki Jakarta, Jakarta balik mriki, sik ketambahan mriki Surabaya. Niku jarake antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Niku ditempuh semalam. Pada saat itu belum ada pesawat terbang, belum ada kendaraan, namun onto. Jenengan bayang nih. Enjing Nabi Muhammad niku bingung denger-denger iki aku lek arep ngomongi wong-wong piye, percaya apa ndak. Sik mikir ngoten Abu Jahal lewat. Abu Jahal neh niki. Jan greget nih jane. Piyambake ngetos Nabi Muhammad denger-denger. Kowe jane mikir apa? Ngaten. Nah, Nabi Muhammad mboten pernah berbohong. Akhirnya piyambake cerita, tadi malam aku diperjalankan dari sini ke Masjidil Aqsa. Langsung goyo Nabi Abu Jahal. Sik meneng sik. Wong-wong tak celuke kabeh. Wis, orang-orang dipanggil semuanya sama Abu Jahal. Semua berkumpul, wis Muhammad cerita ning gone wong-wong. Nah, ini tujuannya untuk mempermalukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cerita tadi malam diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, ke langit tingkat 7. Abu Jahal nggoyo cekakan. Ngaten. Nggih. Orang gila. Kalian mau mengikuti orang gila ini? Para mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, banyak yang murtad pada saat itu. Karena ndak percaya, iki jane bener apa ndak toh. Mosok enek wong bener-bener nglakoni seperti itu. Tapi sahabat yang namanya Abu Bakar ini ketika ditanya Abu Jahal, "Piye? Sing mbok nut koyo ngene?" Kata Abu Bakar, "Apapun yang dikatakan Nabi Muhammad Rasulullah aku percaya. Bahkan ketika itu tidak masuk akal, gambarannya ngomong, nun sewu, niki HP warnanya pun nopo? Niki cemeng nggih. Kalau ini dikatakan warna putih sekalipun tidak masuk akal bagi manusia, itu kata Abu Bakar aku percaya asalkan yang mengatakan adalah Rasulullah. Sehingga sejak saat itu Abu Bakar dikenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa membenarkan. Ngaten. Tapi kemudian akhirnya semuanya banyak yang percaya, yang dulunya murtad akhirnya balik maneh. Niku karena ada juga salah seorang sahabat yang asli dari Masjidil Aqsa waktu itu diberitahu, ditanya Nabi Muhammad, ciri-cirinya seperti apa Masjidil Aqsa? Seperti ini. Loh kok bener kabeh? Terus kemudian di perjalanan bertemu dengan kafilah, dengan rombongan pedagang yang menuju ke Arab pada saat itu. Begitu orang itu sampai Arab ditanyai kejadiannya pada saat itu betul seperti itu. Berarti Nabi Muhammad memang pada saat itu melakukan perjalanan yang di waktu yang sama. Ya. Intinya kemudian Bapak sekalian, lek dicitani dawa niki sampun cekap semanten, intinya yo kadung po enak nggih, tambah segede mawon. Aduh ngawang-ngawang nggih. Ya Allah, intinya adalah ibu yang dirahmati Allah, kita semuanya tahu bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu beratnya berdakwah, dan kita saat ini tinggal mengikuti saja, membaca Al-Quran. Dulu Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran dengan berdarah-darah, dengan nyawa taruhannya. Para sahabat yang kemudian mengamalkan Al-Quran juga diboikot, juga harus mendapatkan siksaan, bahkan ada yang sampai dibunuh. Ada seorang sahabat suami istri itu yang ketika masuk di orang Arab, orang Mekah, ini belum hijrah orang Mekah, itu begitu ketahuan mengikuti agama Islam ditangkap, dibunuh, dan nuwun sewu ingkang setri niku disuduk nuwun sewu. Kemaluannya kemudian disiksa, ditusuk pakai tombak sampai meninggal dunia. Jenengan masuk Islam saat ini hanya mengikuti aturan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu mudahnya, tidak sampai nyawa taruhannya. Ngono sik rasa-rasan kadang. Dan gambaran Nabi Muhammad yang begitu cintanya dengan kita, cintanya kepada umatnya, pada saat beliau mendapatkan ujian seperti itu, dihibur oleh Allah, maka kita sudah sepantasnya hari ini kita juga merasakan senang, merasakan kebahagiaan atas kebahagiaan Nabi Muhammad.
Ngaten ewa semanten, Nabi Muhammad niku pada saat menerima perintah sholat masih memikirkan umatnya. Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, sehari itu disuruh sholat 50 kali. Umatnya, kita semuanya diminta sholat 50 kali. Jenengan sanggup 50 kali? Wong 5 kali ya rasa rasen. Lek sedinten 24 jam itu ada 50 kali, katakanlah 25 jam nggih, niki mbak mungkin 25, tapi hitungannya ben gampil, 25 jam niki wonten 50 kali, berarti ken salat setengah jam pisan jenengan. Sik tas salat, sik tas mlaku, wah ya salat, Allahu Akbar, salat malih. Adzan malih, salat malih. Kemudian atas saran dari Nabi Musa diminta untuk diturunkan jumlahnya sampai jumlahnya 5 rakaat. Tapi meskipun 5 rakaat pahalanya bukan 5 rakaat, 5 kali 5 waktu niku pahalanya seperti sholat 50 kali. Ngaten, Masya Allah. Itu saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Jenengan sholat hanya 5 kali tapi pahalanya 50 kali. Itu kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat bersama-sama berjamaah kalikan 27. Jenengan pengen nih 50 pengen 27 pinten? Kathah. Lek hitung duit hafalan jeneng. Nggih. Ngoten gambarannya. Kita saat ini di zaman akhir sholatnya, ibadahnya sebenarnya jauh lebih mudah. Akan tetapi kita semuanya jarang bersyukur. Nah, mudah-mudahan dengan cerita yang sekilas niki wau kita mendapatkan gambaran bagaimana betapa cintanya Allah kepada kita dan betapa mudahnya kita hidup di negara kita tercinta Indonesia ini. Tidak perlu perang, tidak perlu sembunyi-sembunyi. Sebagaimana kepada saya cerita Mbah Ikah yang di Singapura dulu waktu jadi TKW untuk sholat harus berada di dalam kamar mandi supaya tidak ketahuan juragan. Jenengan mboten diduduhne oleh ngoten nggak pengen diduduhne. Ngoten kon salat Jawa emah ning gone masjid warasa rasen. Salat dhewe ning omah engko sik to iki sik apik sinetrone. Kon salat isya sik altas mulai sikan. Nggih. Nah, kalau memang ada uzur ndak apa-apa, tapi kalau sinetron itu sanes uzur niku nggih. Napa malih engko sik ngetani iklan. Begitu iklan sudah selesai, juga wudu wis mulai sik ndelok dhisik. Ngelepas iklan, rada dibanterne salat ning kamar. Wis, assalamualaikum wis mulai neh kae. Mboten ngemuti bagaimana perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di awal dulu begitu cintanya kepada kita semuanya dalam berdakwah. Dan nanti di hari kiamat kita pun akan mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, kita tinggal di dunia ini bagaimana? Apakah kita mau betul-betul lebih cinta kepada Nabi Muhammad atau lebih cinta kepada Aldebaran? Nanti kalau cinta kepada, terbukti di sana di akhirat nanti. Kalau siapa yang kita cintai, kan nanti di sana itu almar'a ma'aman ahabba. Kita dibangkitkan bersama orang yang kita cintai. Lah cinta kepada Aldebaran kita dibangkitkan bersama Ngaten. Kula niku mek ngerti jenenge tok tapi ceritane pripun kula nggih mboten ngertos. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ngaten menika ingkang saged kawula aturaken pangapunten ingkang kathah niki tambah wekdal 19 menit. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pagi hari ini lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh berkat yang jenengan bawa ini dengan barokah doa kita mendapat memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ahlad darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa
wa ba'dal mamat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa taat kepadamu, hamba-Mu yang senantiasa dekat denganmu, hamba-Mu yang senantiasa Engkau berikan keistiqomahan di dalam kami beribadah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang saling mencintai karenamu. Jadikanlah kami orang yang mencintai-Mu, mengenal-Mu dengan lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Jadikanlah kami orang-orang yang mencintai Nabi-Mu, mencintai kekasih-Mu sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mencintai kami ya Allah, mencintai kami ketika beliau berada di dunia, sampai-sampai beliau ketika meninggal dunia wafat beliau mengatakan ummati ummati ummati, masih memikirkan umatnya ya Allah, masih memikirkan kami ya Allah. Dan kala di akhirat nanti ketika beliau dibangkitkan, yang beliau pikirkan kepada pertama kali adalah ummati ummati. Beliau tidak mau masuk ke dalam surga sebelum kami semua masuk ke dalamnya. Beliau mau memberikan syafaat kepada kami, bersujud di hadapan-Mu sampai Engkau mengabulkan keinginannya untuk memasukkan kami semuanya yang ketika berada dalam neraka masuk ke dalam surga. Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai beliau dan beliau mencintai kami. Ya Allah, berikanlah kami istiqomah dalam menghafalkan Al-Quran supaya kami bisa betul-betul meyakinkan Engkau dan Nabi Muhammad bahwa kami mencintai ajaran-Mu, mencintai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami orang yang istiqomah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.